Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, Guru Bidang Studi Ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Kembali lagi di video pembelajaran Ekonomi Gampang. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Nana Ibu kelas 10 kita lanjut lagi materi kita, yaitu konsep dasar ekonomi yang part kedua. Ya kan, kemarin part 1 sudah tuntas ya. Iya, kita ngebahas tentang definisi, masalah inti, jenis kebutuhan, dan alat pemuas kebutuhan. Hari ini kita juga akan sedikit memperdalam ya di jenis-jenis alat pemuas kebutuhan manusia. Oke, hari ini yang kita bahas yang pertama adalah masalah ekonomi. Kalau kemarin kan masalah intinya, apa itu? Benar, kelangkaan. Hari ini kita ngebahas masalah ekonomi. Sudah? Masalah ekonomi, jenis-jenis alat pemuas kebutuhan, prinsip ekonomi, dan sistem ekonomi. Nah, ada juga ngebahas biaya peluang ya. Yang kemarin kan cuma sekedar lewat gitu ya. Nah, bagaimana sih penerapan biaya peluang? Oke. Next. Nah, ini dia. Ada sebuah gambar ya. Sebuah artikel update, tambah 40.427 orang kasus COVID-19 Indonesia, kini jadi 2.567.630 orang, nambah 40.000. Ya, perhatikan, maka sama seperti yang kemarin, ya, ada pertanyaan kamu jawab di kolom komentar. Menurut kamu, bagaimana sih mengenai salah satu masalah ekonomi kesehatan yang sedang dihadapi Indonesia hari ini? Bagaimana? Ya, jawab di kolom komentar. Kita masuk materinya? Oke, Anak-anak Ibu. Masalah dan pembagian ilmu ekonomi. Nah, iya. Masalah ekonomi, tadi kemarin intinya masalah ekonomi adalah kelangkaan. Sekarang masalah ekonomi kita bagi menjadi dua. Apa saja itu? Ada masalah ekonomi klasik dan ada masalah ekonomi modern. Masalah itu adalah segala keadaan di mana harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Aku suka sama dia tapi dia tidak suka sama aku, itu masalah. Maka masalah ekonomi juga gitu. Berarti kalau dia klasik, dia di zaman dulu. Ya. Si Adam Smith. Tokohnya Adam Smith. Di masalah ekonomi klasik ada 3. Produksi, ya, distribusi, dan konsumsi. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, ada 3. Kalau produksi adalah kegiatan menambah nilai guna barang. Distribusi menyalurkan barang. Konsumsi menghabiskan nilai guna barang. Ini nanti akan kita bahas di materi yang lebih lanjut. Ingat aja, kalau dia masalah ekonomi klasik ada 3, produksi, distribusi, konsumsi. Produksi menambah nilai guna barang, distribusi menyalurkan barang, konsumsi menghabiskan nilai guna barang. Oke ya. Yang kedua, masalah ekonomi klasik ada 3. Masalah ekonomi modern ada 3. Ya, permasalahan modern, lebih maju lah kayak gitu ya. Sudah harus dalam melakukan produksi harus menjawab 3 permasalahan ini. Barang apa yang akan dibuat? Barang apa yang akan diproduksi? Menentukan barang apa yang diproduksi, maka seorang calon produsen harus melakukan riset pasar. Lihat manusia, lihat masyarakat hari ini butuhnya apa. Di awal pandemi, ya, muncul kebutuhan baru masyarakat. Apa itu? Benar, masker. Terjawab, membuat apa ya masker? Oke, sudah ada masker.
ternyata dilihat-lihat lagi ada dua jenis manusia, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Maka muncul masker hijab. Iya, mereka menuntut kamu buat apa? Itu hasil riset. Nah, ini masalahnya harus dijawab nih. Yang kedua, masalah ekonomi modern adalah how. Bagaimana cara buat barang tersebut? Oke, ini kayaknya kesusahan nih kalau maskernya hanya di telinga. Buatlah yang masker bisa dipakai di kepala juga ya, yang model hijab. Ya kan? Oke, maka udah selesai yang what. Selanjutnya how. Bagaimana cara membuatnya? Apa alatnya? Apa mesinnya? Itu harus dijawab. Yang ketiga adalah whom. Untuk siapa barang diproduksi. Jadi masalah ekonomi modern ada 3. What, barang apa ini produksi? How, bagaimana cara memproduksinya? Whom, untuk siapa itu barang? Tadi sudah terjawab, untuk siapa itu barang? Untuk masyarakat yang perempuan yang menggunakan hijab gitu ya. Maka harus jelas nih, spesifik penggunanya itu siapa. Oke, nah ini masalah ekonomi. Soalnya kita masuk ke materi selanjutnya, ada pembagian ilmu ekonomi. Ada 2 pembagian ilmu ekonomi berdasarkan ruang lingkup pembahasannya. Yang pertama ada ilmu ekonomi mikro. Mikro itu kan kecil, ya. Maka di ilmu ekonomi mikro ngebahas masalah-masalah ekonomi yang skalanya kecil, ruang lingkupnya kecil. Apa saja itu contohnya? Misalnya membahas bagian produksi, konsumsi, produksi, distribusi, pasar, elastisitas harga, tentang harga di pasar, tentang konsumsi masyarakat, tentang produksi barang, itu di mikro dibahas. Ruang lingkupnya kecil. Sudah? Selanjutnya ada teori ilmu ekonomi makro. Berarti kalau makro luar lingkupnya besar, permasalahannya sudah skala nasional. Contohnya apa permasalahannya? Pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, distribusi pendapatan, perdagangan internasional. Itu semua dibahas di makro. Ya, ada kebijakan moneter, kebijakan fiskal, semua dibahas di situ. Gampang ya? Oke. Ilmu ekonomi dibagi jadi 2 ya, ada mikro ruang lingkupnya kecil dan 2 makro ruang lingkupnya lebih besar. Oke, next kita masuk materi selanjutnya. Oke, perhatikan lagi gambarnya. Pernah ya pakai menggunakan aplikasi all shop, online shop apapun itu, pasti kamu scroll ya. Kamu milih di situ ya. Mana yang cantik, mana yang sesuai ukurannya, mana yang sesuai warnanya, mana yang sesuai harganya pastinya. Iya kan? Iya. Kamu dihadapkan dengan sebuah pilihan. Maka silakan, ini ada pertanyaan, jawab di kolom komentar. Pernahkah kamu dihadapkan pada sebuah pilihan? Pernah atau tidak? Oke. Nah, ketika pernah, apa yang kamu lakukan? Nah, apa yang kamu lakukan dalam menentukan pilihan itu? Oke, silakan jawab di kolom komentar. Nah, kemarin kita sudah ngebahas ya, salah satu inti masalah ekonomi adalah kelangkaan. Maka manusia harus memilih, choice, pilihan. Maka turunannya adalah ada yang tidak dipilih. Yang tidak dipilih itu adalah namanya biaya peluang. Ya, atau opportunity cost. Ini sering masuk di soal-soal dulu UN, SBMPTN, soal mandiri. Ya, masuk. Biaya peluang. Apa itu? Nah, yang tadi ya, ada kelangkaan, muncul pilihan, ada kesempatan. Maka kalau ada pilihan, ada yang tidak dipilih gitu ya. Maka biaya peluang itu adalah kesempatan terbaik yang hilang. Yang hilang, berarti kan yang tidak dipilih. Yang hilang ya. Yang hilang atas memilih yang lain. Jadi kalau kamu ada, ini kita kasih contohnya. Nah nih,
Ada si Dani tadi nih saya buat namanya. Dia bingung, dia punya uang 5.000. Ya, dia bingung, jalan dia ke kantin. Dia bingung milih beli roti kah, atau dia beli mie goreng kah, atau dia beli nasi goreng. Uangnya cuma 5.000. Gak mungkin. Lihat, kebutuhannya tadi banyak ya, keinginannya banyak. Sementara alat pemuas kebutuhannya tadi apa? Uang itu ya. Terbatas, benar nggak sih? Itu kelangkaan. Maka dia harus memilih skala prioritas, dia milih yang mana. Nah, endingnya si Dina memilih membeli nasi goreng. Nah, bagi Dina kesempatan terbaik yang hilang antara mie goreng dan roti yang tidak dipilihnya. Nah, ya, karena manfaatnya lebih besar, dia milih nasi goreng biar lebih kenyang gitu ya. Maka nah jadi gini, dia milih nasi goreng, dia milih, ada pilihannya roti, mie goreng atau nasi goreng. Sudah, dia milih mie goreng, dia milih nasi goreng karena lebih kenyang. Maka yang tidak dipilihnya kan dua, roti dan mie goreng. Dalam menentukan yang mana biaya peluangnya adalah kita menentukan mana yang paling besar, efeknya kah, harganya kah. Maka kira-kira antara roti dengan mie goreng mana lebih besar? Manfaatnya mungkin, keenakannya mungkin, bisa jadi harganya juga bisa lebih mahal. Iya, mie goreng. Maka mie goreng adalah opportunity cost dalam memilih nasi goreng. Walaupun roti juga nggak dipilihnya, tapi lebih besar mie goreng. Itu dia biaya peluang. Saya contohkan lagi. Saya dikasih pilihan di perusahaan A, B, C. Di perusahaan A gajinya 1 juta. Di perusahaan B gajinya 2 juta. Di perusahaan C gajinya 3 juta. Saya milih di perusahaan B yang gajinya 2 juta. Maka ada 2 perusahaan yang saya tidak pilih. Perusahaan A yang gajinya 1 juta dan perusahaan C yang gajinya 3 juta. Kira-kira biaya peluang saya berapa? 4 juta atau 3 juta? Iya, 3 juta. Kita bandingkan yang tidak dipilih itu, kita bandingkan mana lebih besar. Tadi 1 juta dan 3 juta. Jangan kamu gabungkan, bukan. Tapi mana dia? Iya, 3 juta. Perusahaan C ya. Itu dia. Menentukan opportunity cost untuk biaya peluang adalah melihat alternatif yang tidak dipilih yang paling besar manfaatnya. Bisa? Tuntas? Tuntas dong. Oke. Next ya. Nah, ini tadi ya alat pemuas kebutuhan. Kemarin sudah kita sedikit bahas, ada barang dan jasa. Nah, barang-barang ini pun berbeda-beda. Nah, kemarin saya hanya 2 jenis ya, berdasarkan ada barang bebas dan barang ekonomis. Nah, ini ada beberapa bagiannya juga. Oke, berdasarkan cara memperolehnya, barang itu dibagi jadi 2. Ada barang ekonomi ya, dan ada barang bebas. Jadi barang ekonomi ketika memperolehnya harus ada pengorbanan. Kalau barang bebas nggak perlu ada pengorbanan. Bebas ada, tersedia di mana untuk masyarakat umum ya. Berdasarkan kegunaannya, barang juga dibagi. Ada barang yang untuk produksi, itu contohnya apa? Barang-barang mentah ya. Memang itu barangnya bukan nggak bisa langsung dikonsumsi, tapi untuk diolah kembali. Yang kedua ada barang konsumsi. Nah, barang konsumsi itu barang yang bisa langsung dikonsumsi. Yang ketiga, berdasarkan hubungannya dengan barang lain ya. Ada barang substitusi, yaitu pengganti. Contohnya, nggak ada kayu, rotan pun jadi. Maka rotan adalah barang substitusinya si kayu, barang penggantinya si kayu. Itu ya, substitusi. Yang kedua ada barang berdasarkan hubungannya ya dengan barang lain, ada barang komplementer atau pelengkap. Contohnya kendaraan dengan bahan bakar minyaknya, BBM-nya ya, saling melengkapi mereka.
BBM nggak ada gunanya kalau nggak ada kendaraan, nggak ada nilai gunanya. Dan kendaraan nggak bisa berjalan, nggak bisa digunakan kalau nggak ada BBM. Itu saling melengkapi. Soalnya berdasarkan proses pembuatannya, ya, ada barang yang mentah, barang yang setengah jadi, dan barang yang sudah jadi. Contohnya kalau barang mentah itu kapas, barang setengah jadi benang, barang jadi bisa jadi itu pakaian atau langsung baju, kain atau itu baju, ya. Oke, itu jenis-jenis barang. Selanjutnya untuk jasa, ya, ada jasa pendidikan, bisa pendidikan formal dan informal. Oke, ada jasa kesehatan dan jasa transportasi atau bahkan jasa perbankan. Pokoknya yang dilayani adalah yang dijual di jasa adalah pelayanan. Oke, tuntas? Bisa, ya. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah prinsip dan motif ekonomi. Pernah nggak dengar gini? Kalau seorang produsen itu dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, apakah itu prinsip ekonomi? Bukan. Ya, maka prinsip ekonomi adalah, nah ini dia, pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu. Artinya apa? Dia sinergi, dia linier, dia sejalan, dia seimbang. Kalau memang usahanya kecil, modalnya kecil, ya hasilnya tertentu, disesuaikan dengan usahanya. Itu prinsip ekonomi. Bukan dengan modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya. Itu salah. Atau bahkan ada pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Yang pastinya untuk menghasilkan sebesar-besarnya juga ada tertentu, itu nggak tahu ya. Artinya apa? Sinergi dia, seimbang, sesuai. Itu prinsip ekonomi. Oke. Soalnya motif ekonomi. Motif ekonomi itu dorongan ekonomi. Kenapa sih manusia melakukan kegiatan ekonomi? Apa motifnya? Gitu ya. Nah, ini berjenjang motifnya. Ada 6 ya, berjenjang. Bisa kamu lihat? Berjenjang. Yang pertama sebenarnya, kenapa sih manusia melakukan kegiatan ekonomi? Untuk memenuhi kebutuhan aja. Ya, untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan itu apa? Berarti hanya untuk memenuhi kebutuhan primer, sandang, pokok, tersier. Sandang, pangan, papan. Ya. Selanjutnya, naik lagi motifnya. Awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan, naik lagi untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran itu berarti kebutuhan primernya sudah terpenuhi. Maka dia mau memenuhi kebutuhan sekundernya. Makmur. Makmur itu ketika besok dia sudah nggak bingung lagi mau makan apa. Oke, mencapai kemakmuran. Yang ketiga makin naik lagi motifnya. Nggak habis-habis ya. Iya. Untuk mengumpulkan kekayaan. Maka kegiatannya dia bisa ekspansif, memperluas usahanya, ya, berdagang, menabung, pokoknya untuk mengumpulkan kekayaan. Naik lagi motifnya untuk memperoleh kekuasaan. Kekuasaan itu adalah ketika dia bisa menentukan sebuah kebijakan. Banyak orang mau berkuasa, makanya banyak nih orang yang mau caleg, ya, calon anggota DPR, pemimpin-pemimpin daerah, karena ada motif itu memang. Ada hasrat, ada motif untuk memperoleh kekuasaan. Naik lagi, dan dapat kekuasaan, maka dia mau mendapatkan penghargaan, reward, apresiasi dari masyarakat, penghormatan. Tuh motifnya. Aku mau mendapat penghormatan ini. Maka aku harus melakukan kegiatan ekonomi. Banyak, misalnya mungkin dia melakukan, saya mau dapat nih jadi guru terbaik, misalnya penghargaan, ya kan? Maka saya harus menjadi kegiatan ekonominya ya ngajar dengan baik, kayak gitulah, ya.
Oke, dan dapat penghargaan, maka yang paling tinggi lagi adalah untuk kepentingan sosial dan politik. Ya, biasalah, oke. Itu tadi motif ekonominya dimulai dari hanya untuk memenuhi kebutuhan, kemakmuran, kekayaan, kekuasaan, penghargaan, dan yang terakhir adalah kepentingan sosial dan politik. Motifnya berjenjang. Manusia itu hasratnya untuk ambisinya nggak habis-habis ya. Makanya selalu melakukan kegiatan ekonomi hingga akhir hayat. Iya. Oke, materi terakhir. Nah, sistem ekonomi. Sistem itu adalah segala seperangkat aturan, model, bentuk pemerintahan ekonomi. Ya, bagaimana sebuah negara itu mengatur sumber dayanya, mengatur manusia, masyarakatnya. Itu sistem ekonomi. Ada 5 jenisnya. Oke, ada sistem ekonomi tradisional ya. Maka sistem ekonomi tradisional hari ini adalah belum ada pembagian kerja. Jadi kayak di masa-masa prasejarah ya. Terus juga masih berdasarkan kekeluargaan. Terus juga pertukaran barangnya masih barter. Dan alat yang digunakan juga masih sederhana. Itu sistem ekonomi tradisional. Ya, yang kedua ada namanya komunis. Komunis itu adalah sistem ekonomi di mana semua sumber daya alam di sebuah negara diatur, diolah oleh pemerintahnya. Contoh negara-negara komunis ya, Cina, itu komunis. Tidak ada barang-barang yang dikuasai oleh swasta. Semua alat dan sumber produksi dikuasai oleh negara dan kebijakan perekonomian diatur oleh negara, pemerintah, jenis pekerjaan dan pembagian kerjanya diatur oleh pemerintah. Positifnya apa? Positifnya kalau yang di komunis tidak ada pengangguran karena semua dibagi-bagi kerjaannya. Tidak ada yang kaya kali, tidak ada yang miskin sekali karena semua rata. Karena tidak ada yang boleh megang harta, semua diatur, dikuasai oleh negara pemerintah. Negatifnya apa? Ya mereka santai. Gak ada kayaknya berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Gak ada kompetisi. Itu. Jadi barang yang dihasilkan di negara komunis kurang bagus lah ya kualitasnya. Karena semua punya negara. Oke, jenis yang ketiga adalah kapitalis. Di kapitalis ini kebalikannya, semua sumber daya itu diserahkan kepada pemerintah, diserahkan kepada masyarakat swasta, liberal ya, atau kapitalis itu liberal atau sistem ekonomi pasar. Yang mana sistem ekonomi dibentuk oleh pasar, semua alat dan sumber produksi dikuasai oleh perseorangan dan adanya persaingan bebas. Iya, kapitalis, bebas, liberal ya. Kebalikan dari komunis. Campuran, berarti menganut ada yang kapitalis, ada yang komunis. Artinya apa? Ada beberapa sumber daya yang harus dikuasai oleh pemerintah yang memang sifatnya untuk hajat hidup orang banyak, namun ada beberapa sumber daya yang boleh. Nah, masyarakat swasta juga boleh punya harta, itu campuran. Dan yang kelima adalah syariah, di mana pengelolaan sistem ekonominya, kegiatan ekonominya berdasarkan aturan-aturan syariah, Al-Quran dan hadis. Itu sistem ekonomi. Baik, maka lalu dari kelima sistem ekonomi yang ada di Indonesia, kamu coba cari deh, googling atau dimanapun. Lantas apa sistem ekonomi yang ada di Indonesia? Silakan jawab di kolom komentar. Terima kasih. Selamat, kamu telah menyelesaikan materi konsep dasar ekonomi part kedua. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Nizam, a great place for changes. Assalamualaikum.